Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallazi nafsi biyadihi law lam taznabu lazahaballahu bikum. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala zalika minasyakirin minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Sahabat Al-Hikam, kita bisa bertemu kembali silaturahmi thalabul ilmi di masjid tercinta kita ini. Semata-mata semua ini kita bisa hadir sehat walafiat atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Al-Hikam, enggak kerasa pagi hari ini kita akan membahas mengenai hikam ke-95. Bagi yang baru, selamat datang Pak Rahmat, Api, Abah Ilyas, ada Asep, ada Arif. Kemana Arif? Kajian subuh Sabtu ini membahas kitab Al-Hikam. Pak Rahmat, Al-Hikam ini salah satu kitab membahas mengenai kelembutan hati. Jadi dalam Islam itu minimal 3 fan ilmu yang wajib kita paham. Minimal 3. Sempulanya 12 Pak Haji Dadang ya. Kalau Pak Haji Dadang sudah ngebahas 12 fan ilmu. Amin Allahumma. Pan yang pertama Pak Rahmat itu ilmu fikih. Ya, membahas mengenai tata cara ibadah tubuh. Ini yang terlihat. Fikih ibadah yang terlihat. Yang kedua ilmu tasawuf, ibadahnya hati. Sekarang kita membahas ilmu tasawuf. Yang ketiga ilmu tauhid, membahas ibadahnya ruh supaya ruh tidak musyrik kepada Allah. Hikam ini semuanya ada 264 matan dan kita sudah khotam 1 kali Pak Ibnu ya. Alhamdulillah. Tapi cek Pak Ibnu kan milad cenah. Kekeh yang milad eta Pak Ibnu. Jadi sekarang itu part yang kedua membahas kitab Hikam. Gitu Pi. Kita sudah 2 gelombang ini Pi. Gitu ya. 264 matan. Subuh pagi ini membahas nggak kerasa ke 95 matan. Jadi yang tertinggal tidak apa-apa, menyusul aja, menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hikmatul khamisah wasittun min hikamil Athaiyah. Qala al-Imam Ahmad bin Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi. Rubbama fatahalaka babal ta'ah wa ma fatahalaka babal qabul wa rubbama qada 'alaika dzanba fakana sababan fil wusul. Itu matannya, itu teorinya. Boleh jadi Allah Subhanahu wa ta'ala membuka pintu ketaatan kepadamu, akan tetapi tidak membuka pintu qabul kepadamu. Dan boleh jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkanmu berbuat dosa, lalu dosa itu menjadi penyebab sampainya kamu kepadanya.
Ijang, materi subuh pagi hari ini mengenai syarat-syarat diterimanya amal taat. Jadi kita taat kepada Allah ada sah secara ilmu fikih, itu sah. Disebut syarat sah sholat, syarat sah wudu, syarat sah apa lagi? Jadi kalau ibadah kita yang kita lakukan, baik itu sholat, zakat, saum, berhaji ke Baitullah, ibadah yang lainnya, ketika ibadah tersebut sudah sesuai dengan ilmu fikih yang telah dihantarkan oleh Rasulullah SAW, itu baru sholat kita sah, tapi belum qabul. Gitu. Jadi sah nama sah dalam pandangan ilmu fikih. Tapi dalam pandangan Allah tidak semua yang sah itu qabul. Gitu. Ya syukur-syukur udah masa, udah qabul, diterima ku Allah. Jadi mudah-mudahan ibadah kita yang kemarin-kemarin masah ya, amin Allahumma amin. Yang sekarang pun sah payana nyumput. Itu kabagian tempat dedeh teuing. Geser sakedeung geser. Ya Allah. Sempurnakan ibadah kita, selain ibadah kita itu sah Pak Didin, juga diterima Allah. Disebutna qabul. Dan ibadah yang qabul ada syaratnya. Pagi inilah kita akan bahas di Hikam 95. Qala al-Imam Ahmad bin Athaillah As-Sakandari, sahur beliau Imam Ahmad ibnu Athaillah As-Sakandari penyusun kitab Hikam, rubbama fatahala kababa ta'at. Payana terkadang Allah menganugerahkan, membukakan kepada engkau pintu ketaatan kepadanya. Terkadang Allah menganugerahkan hidayah, petunjuk taat, daik sholat, ya, daik zakat, daik saum, daik haji umroh ka Baitullah, tetapi wa ma fatahala kababal qabul. Belum tentu Allah menganugerahkan pintu qabul, pintu diterima ibadah tersebut. Adik urang mah hoyong napayana nyasa qabul. Wa ma huwa syurutul qabul, apa itu tuh syaratnya ibadah kita diterima Allah. Aduh, begitu ruginya kita sudah ibadah, betul-betul ibadah kepada Allah, tetapi ibadah kita cuma sah aja, enggak diterima Allah karena kita belum tahu syarat sahnya qabul ibadah. Sudah tahu belum? Belum ya? Pagi ini kita tahu insya Allah. Maka tua syurutul qabul li taat, syarat sahnya qabulna ibadah kita, ketaatan kita, nau'ani zahirun wa batin. Ya. Ada dua syarat, yang pertama syarat zahir, yang kedua syarat batin. Berapa cina dua, satu syarat zahir, yang kedua syarat batin. Wa min syuruti qabuliz zahir at-ta'at awil ibadah fi waqtiha. Jadi yang pertama, syarat diterima amal ibadah kita secara zahir at-ta'at fi waqtiha, kita melaksanakan ketaatan kepada Allah itu pas pada waktunya, itu yang wajib. Salat fardu yang wajib sudah tentu, ya. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Rais yang 5 waktu mah sudah ditentukan ku Allah. Subuh teh dari mulai jam berapa sampai jam berapa, zuhur dari mulai jam berapa sampai jam berapa, asar dari jam berapa sampai jam berapa, maghrib isya pun sama, kitaban mawquta, ditentukan waktunya. Tidak kumaha atuh ini mah kagok kerja, kagok pekerjaan, ya.
sampai ka zuhur terlena, jam liwat jam 2 can salat can beres PR ya. Panurman keur kagok order, panurman we tulu disentil. Dan setiap hari berkaitan dengan oli atuh kumaha. Coba kurang-kurangna iman ka Allah eta. Ieu oli ge keur bobolokot can beres johor geus jam 1 can salat. 2:30 ya. Leuleum 2:30. Kumaha ieu lamun kaliwat. Tah Ari pek teh karek assalamualaikum assalamualaikum ada asal. Coba. Aduh lahir pisan at-ta'at fi wakti. Jadi tak umat kurangnya bab sholat tapi insyaallah ya bab sami bab sau bab zakat at-ta'at fi wakti. Itu syarat zahir yang pertama baru qabul. Asani yang kedua al-aklul halal. Duh, tak ini ya. Makanan yang kita makan wa malbasu halal. Pakaian yang kita pakai halal. Imma halal secara zat wa imma halal secara sifat. Halalna mahalal nasi teh. Halalna mahalal kain koko teh. Itu secara zat. Tapi secara sifat dalam cara meraihnya bukan dengan cara halal. Nauzubillahi min dzalik. Salat 10 rakaat, salat 100 rakaat, tapi katuanganna tina makanan anu haram la qabula indallah hapunten moal ditampi ku Allah. Nauzubillahi min dzalik. Mata kurang ya. Sing apik bab katuangan. Sing apik bujeng-bujeng yang haram Pak Ijam, bahkan yang makruh pun kita sing apik ya. Sebab naun kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula. Ya, sesuap nasi yang bersumber dari haram ternyata itu adalah akan jadi bahan bakar api neraka. Nauzubillahi min dzalik. Tidak apa-apa uang rezeki banyak asal halal. Setuju tidak? Ya Allah ya Ilhan kahayang ya. Maksudnya ya, kurang jangan tergiur dengan uang puluhan juta. Jangan tergiur dengan uang ratusan juta kalau uang itu dalam pandangan Allah enggak halal. Ya. Hayang mah seueur ageng bari halal ngan ieu mah lamun dibandingkeun sakedike gitu hayang mah ageng sabab naon al-aklul halal efekna luar biasa nya saperak 2 perak 30 perak anu kurang dipasikeun ka putra urang tah ya ka istri urang tina jalan anu haram aduh itu akan berefek budak hese diatur, budak hese dipapatahan. Batak amit-amit nauzubillah lamun budak kurang aya nakal sedikit, tong nyalahkeun budak, salahkan diri kita. Ya Allah, apa dosa hamba ini? Makanan mana yang tidak kau ridhoi ya Allah? Yang aku berikan kepada anakku sampai ke anakku seperti ini, bisi. Jadi lamun ningali budak kurang rada pabelit langsung ulang introspeksi. Sebab berefek bukan hanya berefek kepada qabulul amal, berefek kepada istri kita, berefek kepada anak-anak kita. Gitu Pak ya. Keun urang nyugemakeun istri mah, nyugemakeun anak-anak tidak apa sesugemak-sugemaknya, yang penting halal. Istri teh diajak jalan-jalan sabulan sakali masih garois tingali bahagia apa wae ya Mas ya. Itu mood booster cenah aduh ya serasa bulan madu kembali dan itu harus dirawat. Pak Agus keharmonisan rumah tangga tuh harus dirawat. Ya, walaupun pandang usia sekarang kepala berapa? 6
Kepala 6 tapi keharmonisan mesti dirawat. 69 Dirawat aku 69 cek Rois. Abdi mate apa urus 69 mate apa? Ya Allah ya ilah. Tuh. Sahabat kembali ke apa ke laptop ya. Syurutul qabul zahir yang kedua. Yang ketiga syurutul qabil zahir as-salis at-taqwa ilallah. Jadi takwa ke Allah, Allah miwarang ke orang takwa yang pertama kalau dipiwarang ke orang naon wa huwa birrul walidain. Jadi sakumaha orang taat na ka Allah salat ta ungked dan unggal poe nu fardu nu wajib nu sunat wah sedekah tiap hari ya maca Quran tiap hari tapi goreng kakolot. Na'udzubillahi min zalik la qabula indah. Allah alim nabi ibadah ya hambana anu goreng kasepuna. Anu masih kena aya peluang bagus masih aya tah ambar masih ada alhamdulillah peluang ya bagaimana orang bisa berbak abdi kadung seputar sedaya namanya ai kadung sok tiheula sok paneuri aya kadung nu tiheula aya di remis kadung tiheula gitu orang naon orang remis sama di leuweung kadung tiheula tah eta kadung tiheula ya Allah nu masih kene aya sahabat ibu ramah anak urang nya apalagi sang ibu itu adalah mukjizat bagi kita. Sang ibu itu adalah jimat ya. Jangan cari jimat ke sana kemari, ke kaler, ke utara, ke kulon. Jimat itu ada di ibu kita. Datangi beliau kalau yang masih ada ya. Datangi beliau ibu kita, transferin tiap bulannya ya. Kecup kedingnya, sun tangannya, peluk, mintain air doanya. Asok itu tanah urang. Ya Allah ya ilah. Takwa birrul walidain bagian dari takwa. Jadi la qabula indallah. Moal ditampi ku Allah sakumaha ibadah urang secara ketaatan urang ka Allah, tapi ka sepuh urang tidak berbuat baik. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Oh, syarat qabul zahir. Yang kedua syarat qabul batin. Ini juga harus tahu la qabula illa bi ibadatil ikhlas. Yang pertama syaratnya ikhlas. Apa ikhlas? Memurnikan niat ibadah semata-mata hanya kepada Allah. Lamun kita dulu termasuk abdi juga sama. Terkadang dulu mah kita ibadah ke Allah teh masih dikaitkan dengan hajat dunia payana. Maca wakiyah tah yang beunghar. Salat dua yang lancar rezeki dikaitkan jeung urusan dunia, hajat dunia, hajat akhirat. Tah ceuk hikamah teu ikhlas kitu. Moal qabul parahmah. Mata orang kudu sedikit demi sedikit ditingkatkan tehnya. Lain adi goreng mah kadi eta mah tahap awal. Tah urang mah sekarang sudah ngaji, lempeng buleutkeun niat urang, niat salat urang, niat puasa urang, nya. Niat haji urang, niat zakat urang, niat sedekah urang. Niat ngaji kurang tilawah Al-Qur'an, zikir la ilaha illallah, buleud niatna ka Allah we hukum. Mahabbatan wa syauqan lillah, semata-mata cinta dan rindu kepada Allah. Dak bab urusan fadilah mangke dia bakal otomatis datang sendiri. Dunia lancar ya. Barudak balager saroleh. Istri saroleh balager insya Allah. Dan ibadah maniat sing lempeng ka Allah baru syurutul qabul batin. Gitu ya. Ikhlas semata-mata hanya karena Allah.
Asani syarat batin yang kedua adamul ujub, tidak ada ujub di hati. Tidak ada rasa bangga di hati bahwa saya paling soleh. Jadi kayak kata orang tiasa ngaos kieu teh ya pase prois. Bukan kemampuan orang, bukan. Semata-mata Allah nyaheun ka urang dibangunkeun tadi jam 4. Ambar makom teh setengah 3. Pak Agus apalagi bangun dari jam berapa? Tidak tidur. Namun sabab sebagai beliau itu sebagai chefnya kita. Sahabat kalau tidak tangan beliau, tiap subuh kita lewat tangan beliau inilah kita mencicipi sarapan pagi tiap subuh Sabtu. Ya, ada ujub, tidak ada keujuban. Ya. Walaupun orang alhamdulillah bisa tahajud, bisa sholat subuh berjamaah, ya, bisa naon deh, bisa, jangan jadi kebanggaan inilah aku, jangan ada ujub. Semata-mata orang tiasa kita naon anugerah Allah, rizki ti Allah, nikmat ti Allah. Wa adamu takabur, nggak ada takabur, nggak ada rasa sombong. Itu syarat batin qabulnya ibadah. Ihkam subhanallah, ya, menata hati. Syurutul qabul ada syarat zahir, ada syarat batin. Syarat zahir nu kahijinya eta kudu tepat waktu, yang kedua katuangan kudu halal, yang ketiga kudu takwa birrul walidain. Syarat batin nu kahiji kedah ikhlas, yang kedua adamul ujub, enggak ada rasa bangga di hati bahwa saya bisa ibadah karena saya, ya. Wa adamu takabur, dan tidak ada takabur, dan yang keempat adamul idlah, tidak minta hak kepada Allah dari ibadah ini. Naon hak teh? Hak minta kabulnya doa, hak lancarnya rezeki akibat ibadah ini. Contoh misalkan ya Allah kunaon padahal abdi teh getol ibadah teh tapi teu beunghad eta tangga teras salat tapi beunghad, itu idlal namanya. Anu kitu terus urang ya Allah eta tangga teras salat terlibat tapi beunghad, ari abdi rajin ka masjid tapi ripuh, itu idlal. Adamul enggak ada idlal, enggak ada minta-minta hak kepada Allah sababiah ibadah. Surutul qabul, rubbama fataha laka baba ta'at wa ma fataha laka babal qabul. Asalis yang ketiga alamatul qabul, sahabat, ketika amal ibadah kita diterima Allah itu ada cirinya, Rois. Ada cirinya, ya. Kumaha tandanya amal ibadah kita diterima ku Allah, ada cirinya. Yang pertama halawatal ibadah, nikmat ketika ibadah. Pak Haji nikmat zikirna coba. Ketika zikir la ilaha illallah merasa nikmat. Kenapa? Karena zikir la ilaha illallahnya bukan sekedar lisan, ya, tapi lisan asup kana hate, sehingga asup makna dina hate. Adi sekedar lisan mah beok kayak bisa. Selamat pagi, geus peuting geus selamat pagi we tuluy eta beo gitunya, karena bisa ukur lisannya hukum. Tahalawatal ibadah, ketika orang merasakan nikmatnya ibadah, ketika orang salatnya salat nikmat, sehingga keun saking nikmatna eta salat sunat geus 2 rakaat hayang tambah 2 rakaat deui. Pak Haji Ilyas geus 4 rakaat tambah 2 rakaat deui. Tambah 2 rakaat tuluy teu karasa geus 50 kali salat. Naon sabab dan nikmat salatna. Salat sunat aya padu mah teu aya. Zikirna la ilaha illallah teu karasa tasbih geus muter sakali. Mung eureun dan nikmat diputerkeun di tasbih jadi 2 kali. Teu karasa geus muter 10 kali. Sabaraha berarti tah? Can war keneh keukeuh tuluy diuk, teu karasa tasbihna eta geus muter 20 kali.
Imam Syafi'i dalam sebuah riwayat beliau zikir dari mulai subuh tidak kurang 12.000. Hari orang sabaratus panorman. Ya Allah, karena nikmat halawatal ibadah. Yo. Jadi cirian lamun urang keur ngajina nikmat insyaallah diterima. Kalau tadi baru satu lembar di rumah dilanjutkan. Ya. Sahabat contoh atuh haji datang. Ba'da maghrib teh naon? Ari urang mah kakang hari ngobdud. Hari beliau coba ya sebelum ngaji dulu. Itu contoh terbaik. Ya Allah ya ilah. Ya Allah ya ilah. Ya. Bab salat fardu contoh pada Armin Pazaki sahabat. Di mana abdi kesini pada Armin sudah paling dulu. Pazaki sudah paling dulu, apalagi api paling dulu ya. Ya Allah. Asani ciri ibadah kita yang diterima Allah asani al-unsu billah. Tunduk dan patuh takluk kepada Allah. Jadi orang yang unusubillah kemanapun dia pergi selalu yang diingatnya masjid. Karena hati sudah jinak dengan Allah. Dia mau main ke mall, mau main ke Pangandaran, mau main kemana, yang pertama dia cari, yang dia pikirkan di mana masjid untuk aku sholat. Sahabat begitu alhamdulillahnya kemanapun kita pergi unusubillah sudah jinak hatinya. Yang pandang cari ketika kemanapun masjid yang dicari. Tapi dah insya Allah di mall masjid ada, ulin ke mana pun ada. Ya al-unsu billah. Yang ketiga al-iktifa bi ilmillah, merasa cukup dengan ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tanda-tanda payana ketika ibadah orang diterima Allah. Allah masih tanda. Minimal orang nikmat. Mahalul kiam nikmat bika perem-perem semua sahabat. Tinggali video tuh coba. Ketika di video tinggali. Yang paling perem nikmatna ketika mahalul kiam adalah payana. Alhamdulillah. Tinggali video payana coba. Tapi lagi perem bari bingung lain. Saking menikmati mahalul kiam. Itulah sahabat. Ini belum beresnya. Jadi belum beres lagi nih maksudnya. Yang pertama tadi ketika Allah menganugerahkan ketaatan itu belum tentu kita dikabul. Ketika sudah cukup syarat kabul baru itu dikabul. Materi kedua tentang warubbama qada 'alaika dzanbu fakana sababan bil wusul. Terkadang perbuatan maksiat pun, terkadang perbuatan dosa pun menjadi sebab dia makrifat kepada Allah. Ya. Ini jadi ada dua judul ini ya di Hikam 95, satu bab taat, yang kedua bab maksiat. Ya. Jadi tidak semua kemaksiatan itu juga ada maksiat yang menjadi sebab dia usul kepada Allah. Cuman maksiat yang seperti apa? Pazaki ketika seseorang izil abda iza sa'irun li maulahu, ketika seseorang hamba itu ada bermaksiat kepada Allah, kemudian dia merasa bersedih, wabaka di zanbihi, menangis sejadi-jadinya akibat dosanya, wataba bi taubatin nasuha, dia tobat dengan tobat yang sebenar-benarnya tobat, fakana dzalikal maksiat sababan lil usul ilallah. Jadi maksiat yang menjadi hatinya sedih, maksiat yang menjadi hatinya menangis kepada Allah, menjadi taubat kepada Allah, ya, itu akan menjadi sebab wusul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu di zaman sahabat siapa? Ya di zaman jahiliyah kan ada budaya hina ketika dapat anak perempuan rois itu langsung dikubur hidup-hidup. Ya, sahabat Abu Bakar, sahabat Abu Bakar ketika dia dulu di zaman jahiliyah
pernah membunuh anaknya dikubur hidup-hidup yang perempuan karena merasa hina. Kalau dapat anak laki-laki bangga, tapi kalau dapat anak perempuan hina. Padahal orang tidak asalnya. Coba orang perempuan kumaha coba. Dikubur mah urang. Ya, sabulan ditepenak jeung perempuan coba. Sabulan tepenak jeung istri kumaha ripuh teh urang. Ripuh jeung mamajikan. Wah, jangan-jangan sabulan 2 poe teu mangi ka dieu. Nah, saha eta? Ya Allah ya ilana. Abu Bakar As-Siddiq selalu menangis ketika dia selalu ingat anak tercintanya yang di ruang koropes, yang dikubur hidup. Nah, maksiat yang seperti inilah yang membuat dia ma'rifat kepada Allah. Maksiat yang ditaubati seperti inilah yang membuat dia wusul kepada Allah. Lain ima kumaha lin tobat sambal, hari ini maksiat, besok tobat maksiat deui. Tobat deui mah lain kitu. Eta memaksiat satuluina atunya. Maksiat titik selesai terakhir sampai hari ini titik gurat jagat moal kalakukeun deui nu kitu pi. Nya gurat jagat moal kalakukeun gitu. Eta baru maksiat qada alika dzanbu fakana sababan lil lusu. Ari maksiat diulang-ulang deui mah eta mah lain taubat ngaranna. Diulang deui. Nauzubillahi min dzalik. Itulah sahabat, paham ya insya Allah. Kesimpulannya kajian subuh pagi hari ini ya, hiasi amaliyah taat kita kepada Allah dengan mengetahui syarat dikabulnya ibadah. Tingali ada alamat kabul, rasakan di hati. Dan yang ketiga terakhir, ternyata perbuatan maksiat pun bila diniatan taubat kembali kepada Allah, urat jagat janji mau lakukan deui hal semacam itu menjadi salah satu sabab dia kembali kepada Allah, usul kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.